Tekstur butternut lebih lembut dari jenis labu lainnya. Kulitnya yang tipis dan mengkilap menjadi ciri yang paling mencolok. Kandungan serat yang tinggi pada butternut membuatnya sangat cocok dikonsumsi ibu menyusui dan penderita gangguan pencernaan. Butternut squash juga mengandung vitamin A, B kompleks, antioksidan, beta-karotin, dan folat yang berguna memperbaiki sel dalam tubuh. Butternut juga cocok dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet. Saat pertama kali menanam butternut, Pak Hendri berhasil memanen butternut hingga 100 kg. Hal ini tentu saja menambah semangatnya untuk terus membudidayakan butternut. Pada masa panen periode selanjutnya, hasilnya meningkat pesat hingga mencapai 2 ton. Penanaman butternut biasanya dilakukan secara generatif dari biji. Pak Hendri mendapatkan bibitnya dari pemasok bibit yang terpercaya untuk menjaga kualitasnya. Menanamnya memang mudah, tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Bibit yang akan ditanam sebaiknya direndam dulu di air hangat semalaman hingga biji tenggelam. Lalu saring dan ditiriskan. Proses ini akan mempercepat keluarnya tunas, sehingga bisa meminimalisir rusaknya benih karena lama tertimbun di dalam tanah. Selanjutnya, siapkan media tanam dalam polybag. Masukkan satu persatu benih butternut hasil perendaman. Awas, jangan sampai salah. Bagian benih yang lebih lancip harus menghadap ke bawah, agar akar tumbuh dengan benar. Terakhir, tutup dengan tanah ya. Usia 8 hari, tunas mulai bermunculan. Bibit butternut pun siap dipindahkan ke kebun. Pak, ambil satu Mbak. Ambil Nah satu. ini kasih air dulu gini Mbak. Oh, kasih air dulu. Nah Oh, bukan langsung dicabutin gitu ya Pak nanti ya? jadi luka akarnya Mbak. Oh, ternyata selain untuk mengeluarkan bibit dari polybag, mencelupkan bibit ke air juga bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah. Jadi, peluang tumbuh tanaman semakin tinggi. Pak, waktu yang ideal untuk nanam bibit butternut ini kapan sih Pak? Sore hari Mbak, jam-jam segini Mbak. Jadi nggak kepanasan menjelang matahari tenggelam, itu waktu yang cocok gitu. Jadi nanti dingin udah. Kalau pagi hari kan nanti siang itu, nanti bisa layu biasanya Mbak. Berarti kita lanjut aja nih Pak. Ayo. Isi-isi yang lain bibitnya. Sistem penanaman butternut dilakukan secara bergantian dan diatur waktunya. Tujuannya agar bisa mengatur waktu panen. Jadi, stok butternut bisa selalu ada. Nah, nanam bibit butternut ini tuh harus dalam banget sampai akarnya ketutup semua, terus ditutup pakai tanah yang lainnya, dan harus berdiri tegak kayak gini supaya tumbuhnya tetap kokoh. Benar kan Pak? Betul Mbak. Jarak tanam ideal untuk butternut adalah 1,5 meter sampai 2 meter setiap lubangnya, tergantung pada jenis butternutnya. Penggunaan plastik mulsa berfungsi untuk mencegah pertumbuhan tanaman pengganggu. Butternut sebenarnya bisa tumbuh di dataran tinggi maupun rendah, asalkan sinar mataharinya melimpah. Penyiraman disesuaikan tergantung musim. Jika musim kemarau, penyiraman rutin harus dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, saat musim penghujan, penyiraman tidak perlu dilakukan. Perawatan lahan juga harus diperhatikan. Penyemprotan hama dan pemupukan menjadi hal yang sangat penting. Penyemprotan pestisida, nutrisi, dan fungisida dilakukan 7-10 hari sekali. Pemupukan dilakukan untuk merangsang tumbuhnya buah. Nah, Pak Hendri menggunakan pupuk kandang dan NPK cair. Jika perawatan rutin dilakukan dengan baik, butternut sudah bisa dipanen di usia tanam 80 hari dan dapat terus berbuah sampai usia 150 hari. Hebatnya lagi, butternut tidak mengenal musim. Jadi, bisa terus menghasilkan. Jika bunga mulai bermunculan,